Langit pagi desa Ciherang biasanya hanya dihiasi kabut tipis dan kicauan burung. Namun hari ini, penduduk desa tertegun ketika suara raungan mesin dari langit mengguncang tanah yang biasa mereka bajak dengan cangkul. Sebuah helikopter berwarna emas, mengilap seperti perhiasan mewah di leher sosialita ibu kota, melayang perlahan sebelum mendarat angkuh di lapangan bola desa. Debu beterbangan, anak-anak menjerit riang, sementara para tetua desa saling memandang heran. Di balik kaca gelap helikopter itu, tak ada yang menyangka siapa yang turun berikutnya. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengenakan iket Sunda dan sorban putih sederhana. Kedatangannya bukan sekadar kunjungan. Sudah lama Kang Deddy mendengar desas-desus tentang kejanggalan di Ciherang. Bukan tentang gagal panen atau akses jalan rusak, tapi soal kemewahan yang tak masuk akal di desa yang bahkan belum punya puskesmas sendiri. Dan puncaknya, sebuah video viral yang menampakkan sang kepala desa perempuan, Bu Kades Ratri, mendarat dengan helikopter, mengenakan gaun berkilauan dan menuruni tangga pesawat seperti selebritas. Dalam video itu, tampak pula deretan mobil Ferrari merah berjajar di pelataran rumah dinas kepala desa. Dana desa, itulah yang menjadi pertanyaan besar. Selamat datang, Pak Gubernur, sapa Bu Ratri, senyum manisnya nyaris menutupi tatapan licik yang tersembunyi. Gaun merah marun membalut tubuhnya dengan sempurna, sepatu hak tinggi menginjak tanah becek tanpa ragu. Di belakangnya berdiri ajudan yang lebih mirip bodyguard pribadi, lengkap dengan earphone dan jas hitam. Kang Deddy menatapnya sejenak, tanpa membalas senyum itu. Pandangannya beralih ke bangunan sekolah dasar yang catnya mengelupas dan tiangnya mulai lapuk, hanya berjarak beberapa meter dari rumah dinas sang kades yang lebih megah dari villa pejabat di puncak. Warga desa menyambut kedatangan gubernur dengan ragu-ragu. Beberapa berani menyodorkan surat, mengadu soal jalan desa yang tak pernah diperbaiki, pupuk yang tak kunjung datang, bahkan bantuan sosial yang hanya turun ke segelintir orang dekat Bu Kades. Namun di tengah kerumunan itu, seorang anak laki-laki lusuh bernama Danu menarik perhatian Kang Deddy. Bocah itu membawa sebuah boneka ayam dari jerami dan bertanya polos, "Pak, kenapa Bu Kades punya banyak mobil tapi kami masih minum dari air comberan?" Pertanyaan itu, sesederhana dan sejujur apapun, menikam jantung gubernur. Sejenak ia terdiam, matanya menyapu kembali seluruh sudut desa, rumah-rumah reyot, sawah kering, anak-anak berkaki telanjang. Semua kontras dengan dunia mewah Bu Ratri yang dipertontonkan secara terang-terangan. Ia tahu, ada yang salah. Sangat salah. Tapi apa yang menanti di balik pintu rumah megah itu lebih dalam dari yang dibayangkannya. Ini bukan hanya soal korupsi, ini adalah jaring laba-laba kekuasaan yang licin dan penuh jebakan. Sore itu, sebelum matahari tenggelam, Kang Deddy berdiri di atas mimbar darurat yang dibuat dari papan bekas. "Saya datang bukan untuk menonton," ucapnya lantang. "Saya datang untuk mendengar dan bertindak." Sorakan warga perlahan bergema, tapi di balik sorakan itu, seorang lelaki berpakaian batik mahal yang berdiri di sisi Bu Ratri menatap tajam. Ia bukan ajudan, bukan pula suami sang kades, tapi orang yang akan membuka rahasia gelap Ciherang lebih dalam. Dengan langkah mantap, Kang Deddy melangkah menuju rumah dinas Bu Kades. Pintu besar itu akan menjadi gerbang menuju drama yang tak lagi bisa dihentikan. Langkah Kang Deddy bergema ketika ia menaiki anak tangga rumah dinas Bu Ratri. Lantai marmer dingin mengkilat menyambut telapak kakinya, kontras dengan suasana desa yang penuh lumpur dan debu di luar sana. Lampu gantung kristal bergoyang pelan di langit-langit tinggi, memantulkan cahaya yang mewah ke segala penjuru ruangan. Tak jauh dari pintu masuk, sebuah lukisan besar bergambar wajah Bu Ratri tergantung gagah. Ia digambarkan duduk di singgasana, dikelilingi oleh kilauan emas dan lambang Garuda. Gubernur Deddy mengerutkan alis. Ini lebih dari sekadar narsisme, ini adalah kultus kecil di tengah kemiskinan. "Silakan duduk, Pak Gubernur." Suara lembut Bu Ratri terdengar, seolah tak menyadari bahwa suasana sudah berubah jadi penuh ketegangan. Ia menunjuk ke sebuah meja makan panjang yang telah disusun mewah dengan piring porselen dan peralatan makan berlapis emas. Di ujung meja, duduk pria berbatik mahal yang tadi terlihat di kerumunan. "Kenalkan, ini Pak Wahyu. Beliau konsultan pembangunan desa yang membantu kami mengelola dana dari pusat," katanya sambil tersenyum manis. Kang Deddy menatap Pak Wahyu tajam. Pria itu tak sekadar konsultan, caranya duduk, cara dia menatap balik dengan tenang, seperti orang yang terbiasa bermain di balik bayangan. Di meja itu, dihidangkan makanan yang tak akan pernah ditemukan di warung desa manapun, ikan salmon,
steak wagyu, dan wine merah yang diletakkan di dalam botol kaca kristal. Bu Ratri menyendokkan makanan ke piring gubernur dengan tangan sendiri. "Ini simbol penghormatan kami, Pak," ucapnya pelan. Tapi Kang Dedi tidak menyentuh makanan itu. Tangannya justru tetap di pangkuan, dan ia berbicara dengan datar. "Dana desa tahun ini, 4,7 miliar rupiah. Bisa jelaskan kenapa 2 miliar diantaranya masuk ke akun perusahaan fiktif bernama CV Mandala Putrajaya?" Pak Wahyu nyaris tak berkedip. Bu Ratri tersenyum makin lebar, meski mulai terlihat kaku. "Pak Gubernur, kita tidak perlu bicara teknis di meja makan. Lagi pula, semua sudah diaudit, bukan?" ucapnya sambil memainkan anting berlian di telinganya. Tapi nada bicaranya mengandung peringatan. Di luar, terdengar suara beberapa motor besar datang, dan ajudan pribadi Bu Ratri memberi isyarat tak kasat mata. Gubernur tahu, ia tidak diundang untuk disambut, ia sedang diawasi. Suasana meja itu berubah seperti meja judi, di mana setiap senyuman adalah gertakan, dan setiap suapan bisa jadi racun. Kang Dedi akhirnya berdiri. "Saya tidak datang ke sini untuk mencicipi kemewahan yang dibeli dari keringat rakyat. Saya datang untuk memastikan bahwa setiap rupiah kembali ke tangan yang berhak," ucapnya tegas. Ia menatap keduanya, "Dan saya akan mulai besok pagi, dengan audit terbuka bersama warga." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Bu Ratri akhirnya bicara, kini dengan suara dingin, "Pak Gubernur, jangan sampai niat baik Anda menyentuh hal yang tidak perlu. Beberapa kebenaran, lebih baik tetap terkubur." Kata-katanya mengandung ancaman, tapi Kang Dedi hanya membalasnya dengan senyum ringan, bukan senyum sopan, melainkan senyum dari seseorang yang tahu bahwa badai akan segera datang, dan ia siap menerjangnya. Malam pun turun di desa Ciherang. Tapi cahaya lampu rumah dinas itu tetap menyala terang, menandai bahwa konflik antara kebenaran dan kekuasaan baru saja dimulai. Pagi menyingsing di desa Ciherang dengan nuansa berbeda. Biasanya hanya terdengar ayam berkokok dan anak-anak mengayuh sepeda ke sekolah reyot, tapi hari ini, lapangan desa penuh sesak. Warga dari kampung-kampung sekitar berdatangan setelah mendengar kabar, Kang Dedi akan menggelar audit terbuka. Di tengah lapangan berdiri panggung sederhana, dibangun semalam oleh para pemuda desa dari bambu dan terpal. Spanduk putih terbentang, rakyat bertanya, pemimpin menjawab. Tapi yang menjadi pusat perhatian bukanlah panggung, melainkan barisan warga yang siap buka suara setelah sekian lama bungkam. Kang Dedi berdiri di tengah panggung dengan pengeras suara. "Hari ini bukan hari politik. Bukan juga kampanye. Hari ini kita buka kebenaran bersama-sama," ucapnya tegas. Ia mempersilakan warga satu persatu naik ke panggung. Seorang ibu, tua pertama kali naik, mengenakan kebaya lusuh, suara gemetar. "Kami disuruh tanda tangan waktu pembagian bantuan, tapi isinya kosong. Katanya dana pupuk, padahal kami tidak terima sebutir pun," katanya, air mata mengalir pelan. Sorakan warga bergema, bercampur amarah dan simpati. Lalu naik seorang pemuda bernama Ginanjar, mantan ketua Karang Taruna. Ia membeberkan data dari ponsel bututnya, dokumen PDF dari sumber anonim, berisi pengalihan dana ratusan juta ke CV Mandala Putrajaya yang ternyata hanya kios pulsa kosong di kota kabupaten. "Saya pernah tanya ke Bu Kades, saya malah diancam akan dikriminalisasi," ucapnya lantang. Wajah-wajah warga yang semula takut mulai berubah. Ketakutan mereka kini berubah menjadi kekuatan, keberanian yang lahir dari penderitaan kolektif. Dari kejauhan, Bu Ratri menyaksikan semua itu dari balik jendela rumah dinas. Wajahnya tak lagi sumringah. Di sampingnya, Pak Wahyu tampak menekan-nekan layar ponselnya. "Ini sudah keterlaluan," gumamnya. "Kalau dia teruskan ini, bukan hanya kau yang jatuh." Bu Ratri menggertakkan gigi, lalu berkata pelan namun dingin, "Wahyu, siapkan rencana cadangan. Malam ini kita gerakkan orang-orang kita." Tepat saat matahari berada di atas kepala, Kang Dedi mengumumkan hasil sementara audit yang dilakukan tim inspektorat, lebih dari 1,4 miliar dana desa tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. "Mulai hari ini, saya tetapkan pendampingan khusus dari provinsi untuk setiap transaksi desa Ciherang. Dan saya rekomendasikan pembekuan sementara jabatan kepala desa sampai investigasi selesai," katanya tegas, disambut sorakan luar biasa dari warga. Tapi di tengah keramaian itu, seorang pemuda yang duduk di dekat panggung menerima pesan misterius di ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Kalau kamu buka mulut, adikmu yang akan hilang duluan." Ia mendongak, wajahnya pucat. Di kerumunan,
tampak seorang lelaki bertopi hitam berdiri diam, menatap lurus ke arahnya. Mata mereka saling bertemu, dan disitulah babak baru dimulai, babak di mana kebenaran harus dibayar dengan harga yang tidak semua orang sanggup bayar. Malam tiba di desa Ciherang tanpa suara jangkrik. Seolah alam pun tahu bahwa sesuatu sedang bergerak dalam senyap. Di balik rumah-rumah reyot, ketegangan merayap seperti kabut yang tak terlihat tapi menghimpit dada. Tak ada lagi suara tawa anak-anak. Jalanan sunyi, lampu-lampu padam lebih cepat dari biasanya. Di rumah Ginanjar, pemuda yang siang tadi membongkar dokumen korupsi, suara ketukan pelan terdengar di pintu kayu. Ia menengok lewat celah jendela, hanya untuk melihat tak ada siapapun. Tapi di tanah depan pintu, ada sesuatu yang membuatnya menggigil, boneka jerami, tertusuk paku dan disiram darah ayam segar. Tak jauh dari sana, Kang Dedi masih duduk di pos ronda bersama 3 warga senior dan seorang ajudannya. Di meja, tumpukan laporan audit dan catatan pengaduan dari warga memenuhi map usang. Kita tinggal menunggu tim kejaksaan turun. Tapi saya khawatir, malam ini akan ada gerakan gelap, ujar Kang Dedi lirih, memandang gelap yang menggantung di luar sana. Seolah menjawab, tiba-tiba listrik padam. Satu desa gulita, dan dari kejauhan, terdengar suara knalpot motor melaju cepat, bukan 1, tapi 5, 6, 7. Sekelompok orang bertopeng dan berjaket gelap menerobos masuk ke gang-gang desa. Di sudut desa, seorang bocah perempuan berumur 9 tahun sedang tertidur di kamar sederhana. Ia adalah adik dari pemuda yang mendapat ancaman siang tadi. Dalam mimpinya, ia bermain di taman bunga bersama ibunya yang sudah meninggal. Tapi mimpinya buyar ketika jendela kamarnya dibuka paksa, dan 2 pria bertopeng menyergap masuk. Ia berteriak, namun tak ada yang mendengar. Mereka menculiknya tanpa jejak, meninggalkan boneka lusuh miliknya tergeletak di kasur. Pagi harinya, kabar penculikan itu menyebar seperti api di tengah jerami kering. Pemuda itu, Ardi namanya, berteriak histeris, menggenggam boneka adiknya yang ia temukan di tanah basah. Ini sudah gila, teriaknya di depan warga yang berkumpul. Kang Dedi mencoba menenangkannya, tapi Ardi menatapnya dengan mata merah membara. Pak Gubernur, saya sudah diam terlalu lama. Sekarang adik saya diambil karena saya buka suara. Saya tahu siapa di balik semua ini. Dan saya akan bicarakan semuanya. Di hadapan warga, Ardi membeberkan semuanya, bahwa CV Mandala Putra Jaya bukan sekadar perusahaan fiktif. Itu adalah pintu masuk ke jaringan korupsi yang lebih besar, melibatkan bukan hanya Bukades dan Pak Wahyu, tapi juga oknum dari tingkat kabupaten yang secara sistematis mencuci uang melalui proyek desa-desa terpencil. Dan saya punya buktinya, katanya sambil mengeluarkan flash disk dari kalung yang tergantung di lehernya. Rekaman pembicaraan, transfer gelap, dan daftar nama. Namun sebelum ia bisa menyerahkan bukti itu ke Kang Dedi, dari tengah kerumunan muncul satu suara tembakan, dor. Semua orang berteriak, Ardi jatuh, darah membasahi tanah, tangan kanannya masih menggenggam flash disk itu. Keadaan jadi kacau, tapi Kang Dedi tidak lari. Ia langsung menunduk, meraih flash disk itu dengan satu gerakan cepat, dan berteriak, amankan bukti ini. Ardi tidak boleh mati sia-sia. Para warga menyelimuti tubuh Ardi yang berlumuran darah. Ia masih bernapas, lemah, tapi cukup sadar untuk berkata lirih. Pak, simpan suara kami dalam itu. Dan malam itu, langit Ciherang tidak lagi sunyi. Ia menangis bersama warga yang mulai mengerti, kebenaran memang menyakitkan, dan membawanya ke permukaan, bisa membuat darah menetes sebelum keadilan ditegakkan. Kegelapan malam di desa Ciherang tak lagi menakutkan bagi Kang Dedi. Justru ia menyadari, malam adalah saksi bisu dari tekadnya yang semakin membara. Bersama tim kecil dari kepolisian dan inspektorat provinsi, ia merancang operasi penyelamatan adik Ardi yang hilang dibawa paksa oleh kelompok bayangan itu. Dalam keheningan yang hampir tak bersuara, suara radio komunikasi berdenyut pelan, memecah kesunyian desa. Posisi target terdeteksi di sebuah gudang tua di pinggir hutan, suara ajudan Kang Dedi lewat pengeras suara kecil. Tim bergerak cepat dan senyap, menyusup di antara rimbunnya pepohonan dan gelapnya malam. Angin dingin menusuk, namun hati mereka membara untuk satu tujuan, menyelamatkan anak kecil yang menjadi simbol kepedihan rakyat Ciherang. Jantung Kang Dedi berdetak kencang, langkahnya tak kenal lelah. Di dalam gudang yang remang, terlihat siluet beberapa pria bertopeng mengawasi bocah kecil yang terikat di kursi kayu. Ia menangis,
namun matanya penuh harapan ketika suara langkah semakin mendekat. Dengan koordinasi tepat, tim Kang Dedi melancarkan serangan kilat. Suara tembakan dan benturan membuat gelap malam pecah, tapi dalam beberapa menit, bocah itu berhasil dibebaskan dan dibawa ke tempat aman. Keesokan harinya, berita tentang operasi penyelamatan tersebar cepat. Warga Ciherang yang sejak lama hidup dalam ketakutan mulai menatap Kang Dedi dengan harapan baru. Namun yang paling menegangkan adalah ketika flash disk yang dipegang Ardi, saksi hidup dari jaringan korupsi, dibuka di hadapan seluruh aparat desa dan pejabat kabupaten. Data di dalamnya mengungkap aliran dana yang tak masuk akal, proyek fiktif, anggaran pembangunan yang disunat, kontraktor bayangan, hingga suap yang mengalir ke beberapa nama besar yang selama ini tak tersentuh hukum. Rekaman suara yang memperlihatkan pertemuan rahasia antara Bu Ratri, Pak Wahyu, dan beberapa pejabat tinggi menjadi bom waktu yang siap meledak. Namun, di balik layar, perlawanan mulai menggema. Pejabat-pejabat yang disebut dalam rekaman mulai bergerak. Ancaman balik dan intimidasi muncul untuk menggagalkan proses hukum. Kang Dedi tahu ini baru permulaan dari pertarungan panjang antara keadilan dan kekuasaan gelap. Kabar pembukaan data korupsi dari flash disk Ardi mengguncang hingga ke kantor Bupati dan DPRD Kabupaten. Kang Dedi menjadi pusat perhatian sekaligus musuh bersama para elit yang selama ini nyaman menjarah dana desa. Dalam rapat tertutup di ruang VIP sebuah hotel mewah, para pejabat tinggi bergeming memikirkan langkah selanjutnya. Kita harus hentikan Dedi sebelum dia mengobrak-abrik semuanya, ujar seorang pria berbadan besar dengan suara rendah, sambil mengetuk meja kaca berkilat. Sementara itu, Kang Dedi tidak gentar. Ia tahu betul bahwa perang ini bukan hanya soal hukum, tapi juga pertaruhan nyawa. Ia mulai merasakan tekanan personal, teleponnya disadap, pengikutnya dipantau, bahkan keluarganya mulai mendapat ancaman halus yang menggetarkan hati. Tapi ia tetap teguh, menggelar konferensi pers di Bandung dengan bukti-bukti kuat yang membuat media nasional terpana. Korupsi di desa bukan hanya masalah lokal, ini adalah cermin buruk bangsa, katanya dengan mata berapi-api. Namun, ancaman bukan sekadar kata-kata. Suatu malam, saat pulang dari rapat, mobil Kang Dedi diikuti oleh dua motor yang melaju agresif di jalanan sepi. Dengan tenang, ia mengarahkan mobil ke jalan kecil yang penuh tikungan. Disinilah kemampuan dan instingnya diuji. Dengan cekatan, ia berhasil menghindar dari pengejaran berbahaya yang jelas berniat membahayakan nyawanya. Mereka ingin aku takut, gumamnya, tapi aku takkan menyerah. Di desa, suasana pun makin panas. Bu Ratri memanfaatkan pengaruhnya untuk menggalang kekuatan lokal, menyuap beberapa tokoh penting desa agar tetap membelanya. Ia bahkan mengadakan acara penggalangan dana yang disamarkan sebagai pesta rakyat, tapi sejatinya adalah pertemuan para kroni. Namun, tidak semua warga tunduk. Gerakan pro Kang Dedi kian tumbuh, bahkan beberapa perangkat desa mulai berani membuka mulut. Kang Dedi sadar, ia tidak bisa berjalan sendiri dalam perjuangan ini. Ia mulai membentuk tim relawan yang terdiri dari aktivis, jurnalis, dan tokoh masyarakat yang punya integritas. Bersama mereka, ia merancang strategi transparansi dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana desa. Kita lawan bukan hanya korupsi, tapi budaya takut dan diam, tegasnya. Desa Ciherang kini menjadi medan perang terbuka. Dukungan untuk Kang Dedi semakin menguat, terutama dari para pemuda dan ibu-ibu yang mulai sadar akan pentingnya keadilan. Namun, di balik semangat itu, sebuah pengkhianatan besar tengah berputar di balik layar. Satu sosok yang paling dipercaya Kang Dedi, yang selama ini berdiri di sisinya, ternyata telah lama bermain di dua kaki. Suatu sore yang mendung, Kang Dedi menerima pesan rahasia dari seorang sumber terpercaya. Pak, hati-hati, ada yang memanipulasi data audit dan berusaha menjatuhkan Pak Gubernur dari dalam. Detak jantungnya berdegup kencang. Ia mulai menelusuri jejak digital dan menemukan fakta mengejutkan, beberapa laporan palsu yang telah disebar ke media massa, menjadikan Kang Dedi seolah-olah korup dan bersalah. Dalam rapat tertutup di rumah dinasnya, Kang Dedi mengumpulkan tim terdekat. Kita harus waspada, musuh terbesar bukan hanya yang terlihat, tapi yang menyelinap di antara kita. Di tengah percakapan serius itu, seorang anggota tim tiba-tiba menerima telepon. Wajahnya berubah pucat. Pak, data kita sudah bocor. Mereka sudah tahu rencana berikutnya. Ada keheningan yang mencekam. Kepercayaan mulai retak. Tidak lama kemudian, di sebuah warung kopi yang ramai, terdengar bisik-bisik konspirasi.
Bu Ratri dengan senyum licik mengatur pertemuan rahasia dengan oknum pejabat yang selama ini menjadi biang kerok. Penyelewengan dana desa, kita harus hentikan Dedi sebelum dia membongkar semuanya, ucapnya dengan dingin. Rencana jahat itu sudah disiapkan, fitnah besar-besaran dan penggiringan opini publik untuk menuduh Kang Dedi berbuat korupsi. Kang Dedi pun menerima surat panggilan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk diperiksa sebagai tersangka. Momen itu seperti petir di siang bolong bagi pendukungnya. Tapi ia tetap teguh, ini hanya taktik mereka. Kebenaran akan terungkap, dan keadilan akan menang. Semangat itu membakar semangat para relawan yang semakin berani turun ke jalan, menggelar demonstrasi damai. Ruangan sidang di Gedung Pengadilan Negeri Bandung dipenuhi oleh sorot kamera media dan deru bisik-bisik para pengunjung. Kang Dedi duduk dengan tenang di kursi terdakwa, dikelilingi oleh pengacara dan pendukungnya. Tatapan tajamnya menembus setiap sudut ruang itu, seakan menantang semua yang meragukan niat tulusnya. Di luar, ribuan warga dan aktivis berdemo damai, membawa spanduk, "Bersihkan desa, bersihkan bangsa." Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan yang membingungkan banyak orang, tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Namun, bukti yang dihadirkan pihak penuntut sangat lemah dan penuh rekayasa. Kang Dedi dan tim hukumnya tampil solid, menghadirkan data lengkap dari flash disk yang pernah diselamatkan Ardi. Rekaman audio, transfer dana yang jelas, dan kesaksian warga menjadi senjata utama untuk membongkar tipu daya yang selama ini menyelimuti desa Ciherang. Pada puncak sidang, saksi kunci yang tak disangka-sangka muncul, Pak Wahyu, sang konsultan yang dulu berdiri bersama Bu Ratri, kini berdiri di hadapan hakim dengan wajah penuh penyesalan. Ia mengakui semua perbuatannya, mengungkap alur korupsi dan intimidasi yang pernah dilakukannya. Suasana sidang berubah dramatis. Para pendukung Kang Dedi bersorak di luar ruangan, sementara para penjahat korupsi terlihat pucat dan gelisah. Namun, tidak semua berjalan mulus. Upaya pengacara lawan dengan memasukkan bukti palsu dan memutarbalikkan fakta terus berlangsung. Bahkan, tekanan dari luar pengadilan kian membesar. Tapi Kang Dedi tetap tegar, meyakinkan bahwa kebenaran adalah senjata paling kuat, walau harus berjuang di tengah badai fitnah dan intimidasi. Kabar penundaan sidang yang disusul dengan pengakuan Pak Wahyu menjadi titik balik bagi perjuangan Kang Dedi. Media nasional mulai mengangkat isu desa Ciherang sebagai contoh nyata perlawanan terhadap korupsi sistemik. Warga desa yang dulu terkungkung rasa takut, kini bangkit menjadi suara lantang yang didengar oleh seluruh Jawa Barat. Di jalanan Bandung dan kota-kota lain, aksi solidaritas terus digelar, menuntut proses hukum yang adil dan transparan. Namun, di balik kemenangan moral itu, arena politik bergolak. Para elit korup yang merasa terancam mulai menggencarkan serangan politik. Bu Ratri yang dulu ditinggalkan oleh beberapa kroninya, berusaha menggalang kekuatan baru. Ia merancang langkah untuk menggulingkan Kang Dedi lewat berbagai cara, kampanye hitam, sabotase, hingga ancaman fisik yang lebih terang-terangan. Warga Ciherang harus bersiap menghadapi gelombang intimidasi yang semakin brutal. Kang Dedi pun tidak tinggal diam. Dengan dukungan penuh dari relawan dan tokoh masyarakat, ia mengorganisir pelatihan pengawalan dan keamanan desa. Bahkan, para pemuda desa belajar cara menjaga keamanan secara mandiri, menciptakan sistem pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa ke depan. Ini bukan hanya perang hukum, tapi perang hati dan pikiran rakyat, ujarnya dalam sebuah pertemuan terbuka. Sementara itu, adik Ardi yang berhasil diselamatkan mulai pulih secara perlahan. Cerita tentang keberanian dan pengorbanan keluarganya menginspirasi banyak orang, mengubah mereka menjadi simbol harapan. Anak-anak desa kembali berani bermain di jalan, dan ibu-ibu mulai berkumpul membicarakan masa depan yang lebih cerah tanpa rasa takut. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak oleh wartawan, pendukung, dan pejabat tinggi yang ingin menyaksikan babak akhir perjuangan Kang Dedi. Suasana tegang namun penuh harapan mengisi setiap sudut. Kang Dedi melangkah masuk dengan kepala tegak, matanya menyiratkan keteguhan hati yang tak tergoyahkan selama perjalanan panjang ini. Majelis hakim mulai membacakan putusan dengan suara yang tegas dan jelas. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka membawa beban harapan dan perjuangan yang luar biasa. Dalam amar putusan, hakim menyatakan bahwa tuduhan terhadap Kang Dedi tidak berdasar dan seluruh bukti korupsi yang selama ini ia ungkapkan adalah fakta yang sah dan harus ditindaklanjuti oleh aparat hukum. Sorak-sorai dan air mata haru pecah di luar ruang sidang.
Warga desa Ciherang dan seluruh pendukung Kang Dedi merayakan kemenangan bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk keadilan dan kebenaran yang telah lama tertindas. Bu Ratri dan para kroninya mulai dipanggil oleh penyidik untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka. Namun Kang Dedi tahu, perjuangan belum selesai. Ini hanyalah awal dari perubahan besar yang harus terus diperjuangkan demi masa depan Jawa Barat dan Indonesia. Di hadapan kerumunan rakyat, ia berpidato dengan suara lantang, "Ini bukan kemenangan saya seorang, tapi kemenangan kita semua yang berani melawan ketidakadilan. Mari kita jaga kepercayaan ini dan terus bekerja untuk desa-desa yang lebih bersih dan berdaya."